Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan hidayah, taufik dan juga penjagaan serta keselamatan kepada kita semua. Amin. Tidak lupa, pertama kita akan senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah SWT pada masih siaga pandemi. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan dan juga keselamatan, termasuk yang sangat kita butuhkan, diberi kesempatan untuk bermajlis meskipun dengan kedisiplinan dalam protokol dan yang lainnya, sehingga kita bisa menambah dan meningkatkan iman dengan cara mempelajari kembali ayat-ayat Allah Azza wa Jalla melalui majlis-majlis ilmu seperti ini. Seperti sudah sering kita sampaikan, bahwa iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Bertambahnya iman diantaranya dengan membaca firman-firman Allah, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah. Sementara dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana ujian dan musibah tidak sekedar ujian pada masalah materi, tapi ujian dan musibah juga menguji kita pada bab yang paling penting, lebih penting daripada materi, yaitu babnya iman. Oleh karenanya, sebagaimana kita siaga atau sebagaimana kita senantiasa disiplin dalam protokoler kesehatan, maka hendaknya kita juga siaga
Kita hendaknya juga disiplin dalam masalah protokoler kesehatan iman, kekuatan iman di dalam menghadapi berbagai macam musibah atau adanya pandemi ini. Karena tidak jarang kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebab beratnya mungkin musibah yang dirasakan oleh seseorang, padahal sama, artinya sama, pandemi ini dirasakan oleh seluruh manusia. Hanya bedanya ada yang terpapar dan tidak terpapar. Bagi yang tidak terpapar seharusnya sama, tapi kenyataannya dirasakan berbeda oleh masing-masing di antara masyarakat kita ini. Yang demikian itu karena terkait dengan kondisi seseorang sebelum pandemi. Ketika kondisi seseorang sebelum pandemi, kondisinya di atas rata-rata, kenyamanan, ketenangan, termasuk kecukupan dalam rezeki. Maka begitu ada pandemi, terusik keamanan, kenyamanan, dan termasuk rezekinya, sehingga semakin terusik maka semakin berat terasa. Nah, ini yang menjadikan berbeda-beda. Yang berbahaya kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, jika sampai seseorang tidak bisa mengendalikan iman, maka ini berbahaya. Dengan sebab terusiknya materi, yang materi ini resikonya paling banter adalah kematian, hilangnya materi. Tetapi seseorang justru mengorbankan imannya, mengorbankan perkara yang bisa sampai melemahkan imannya. Misalnya dalam rangka untuk memenuhi hajat-hajat hidup di masa pandemi, dia tidak lagi peduli mana yang halal, mana yang haram, dengan dalih masanya masa sulit. Padahal masa sulit ini bukan masa sulit mencari penghidupan. Memang benar ada kita itu terpengaruh dalam bab mencari penghidupan, mencari maisha. Memang benar itu ada pengaruhnya. Tetapi belum sampai pada tingkat bahwa seseorang benar-benar sulit mencari penghidupan. Dalam artian sulit, upaya macam apapun sudah ditempuh tapi dia tidak mendapatkan penghidupan. Belum sampai pada tingkatan seperti itu. Tapi kenapa seseorang tidak lagi perhatian mana yang halal, mana yang haram? Seseorang tidak lagi perhatian mana perbuatan-perbuatan saya yang ini adalah perbuatan dosa dari yang tidak berdosa. Dan ini jawabannya sangat besar karena hubungannya adalah dengan masalah turunnya iman. Musibah atau wabah pandemi ini pengaruhnya kepada iman seseorang juga sangat kuat. Berbagai masalah, berbagai himpitan, sekadar himpitan materi, tetapi karena terus menerus dikorbankan dari sisi iman, maka ini yang sangat dikhawatirkan. Oleh karenanya memupuk kembali iman itu sangat penting. Menguatkan keimanan sangat penting dalam kondisi seseorang, kalau sekarang di masa pandemi atau dalam kondisi seseorang tertimpa musibah yang lainnya. Oleh karenanya kembali kepada bab yang kita ingin sebutkan dalam majlis ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bermajlis. Harapan kita dengan bermajlis seperti ini, kita akan bisa bersama-sama saling ta'awun, bantu-membantu, bahu-membahu untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam situasi dan kondisi sampai pada masa-masa pandemi sekalipun
Kita berharap iman kita tidak menjadi iman-iman yang lemah, menjadi iman-iman yang semakin luntur, tetapi semakin membaik sehingga kita bisa istiqamah, kita bisa tetap berada di jalur-jalur yang benar, di jalur-jalur yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Yang dengan demikian musibah ini kita berharap pahala di baliknya. Pandemi-pandemi yang seperti ini semoga segera berlalu dan kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla di balik musibah atau wabah ini. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT dan juga kaum muslimat, para hadirin, para hadirat, para pemirsa dimanapun berada, dan juga para pendengar yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan hidayah, taufik, penjagaan dan keselamatan kepada kita semuanya. Kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan pada majlis kita ini membaca kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala yang akan kita baca keterangannya adalah pembahasan Al-Kabirah As-Sadisatu wal Arba'un, yaitu dosa besar yang ke-46. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, termasuk di antara rentetan dosa-dosa besar adalah tasdiqul kahini wal munajjimi, membenarkan al-kahin, perbuatan atau omongannya dukun, dan ahli peramal. Kalau disebut di daerah kita ini ahli nujum, tapi saya menyebut ahli nujum karena selama ini yang dipahami ahli nujum itu ya tukang santet, tukang tenun, bukan tenung ya, bukan tenun. Dan ternyata ahli nujum ini tidak sekedar itu begitu. Nah, tidak sekedar itu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau perdukunan itu sendiri telah dibahas, telah disebutkan merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar yang paling besar juga, maka tidak kalah termasuk juga dosa besar adalah orang-orang yang dia bukan dukun tetapi dia membenarkan ucapannya dukun. Dia membenarkan apa yang disarankan, apa yang diarahkan oleh dukun. Apakah sebutannya itu dukun, apakah sebutannya paranormal, tukang ramal dan semisalnya, maka itu yang dimaksudkan. Maka ini termasuk kategori dosa besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dukun itu apa? Dukun itu siapa? Disebutkan yang disebut dengan kahin atau dukun huwallazi yukhbiru 'anil maghibat fil mustaqbali. Yang disebut dengan dukun adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang gaib fil mustaqbali, yang kejadian perkara yang gaib itu di masa yang akan datang. Itu kahin. Fayaqulu mathalan, maka contohnya orang mengatakan kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Ada demikian dan demikian di saat demikian dan demikian. Akan terjadi ini dan itu di saat nanti ini dan itu. Akan ada peristiwa demikian dan demikian di hari demikian dan demikian. Ini kahin. Au yaqulu lil insan, atau seseorang mengatakan kepada seseorang, jadi seorang ini adalah dukun, dia berkata kepada orang lain, yaitu orang yang mendatanginya atau siapapun yang ada di dekat dia, satakunu sa'idan fil yaumil fulani,
bahwa kamu nanti, orang yang di dekatnya dukun ini disebutkan bahwa kamu nanti di hari yang terkait dengan peristiwa atau terkait dengan, bisa jadi atau haulnya, terkait dengan ulang tahunnya, terkait dengan yang dihubungkan dengan orang tertentu, maka kamu bahagia. Kalau kamu sekarang merasa sengsara terus, maka suatu saat kalau nanti setelah terjadi hari yang terkait dengan masalah haulnya fulan atau ulang tahunnya fulan, maka kamu akan bahagia setelah itu. Atau orang yang mengatakan kepada orang lain, sayusibuka hadithun fil yaumil fulani, justru sebaliknya, nanti di hari yang hubungannya dengan peristiwa orang itu kamu justru akan mendapatkan musibah, maka kamu jangan ke sana misalnya. Kalau nanti ada hari demikian, maka kamu nanti akan ditimpa musibah, atau kamu akan celaka, terjadi kecelakaan menimpamu. Au ma asbaha dzalika, atau ucapan yang semisal yang mirip dengan itu. Fahaulai humul kuhanu, maka orang yang berkata seperti itu, mereka itulah para dukun. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma al-munajjimuna, adapun orang-orang yang disebut dengan ahli nujum itu, fahumul ladzina yamtahinuna ilman nujum, yakni yattakhidhunahu mihnatan, yaitu orang yang secara khusus menjadikan ilmu perbintangan, meramal dengan perbintangan itu sebagai profesi. Jadi dia meramal, memang dia tukang ramal, tapi hubungannya dengan perbintangan. Kalau tadi dukun, tidak ada dikhususkan dengan perbintangan. Selagi dia merawal kejadian, meramal peristiwa yang ada di masa yang akan datang, dan itu termasuk perkara yang gaib, maka dia dukun. Tapi kalau orang yang disebut dengan ahli nujum, dia memang meramal, cuman ramalannya dikaitkan dengan perbintangan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kenyataan banyak di antara masyarakat kaum muslimin yang masih terjatuh pada dosa besar ini, yaitu banyak yang membenarkan ucapan dukun, banyak membenarkan para penamal. Sempat juga pada beberapa waktu yang lalu, belum lama, banyak keluarga-keluarga yang menjadi korban ramalan-ramalan. Sudah dijual asetnya, rumahnya dijual, tanah pekarangannya dijual. Dia berpindah memilih di daerah-daerah yang dekat dengan perbukitan, dekat dengan pegunungan, karena diramalkan akan terjadi begini dan begini. Tidak ada yang selamat kecuali yang mereka itu berpindah dari keramaian menuju tempat-tempat yang sepi di lereng-lereng gunung, di daerah-daerah pegunungan dan semisalnya. Maka asetnya yang ada di daerah keramaian, mungkin di kota atau di pinggiran kota atau di perkampungan, dijualnya. Begitu jatuh temponya, tidak terjadi apa-apa. Mungkin panjenengan juga setidaknya tahu atau dengar berita itu. Yang seperti ini ramalan. Yang seperti ini ramalan. Maka tidak boleh gampang-gampang menerima ramalan. Apalagi kalau ternyata ramalan itu datang dari seorang dukun.
yang tidak datang dari bukan dukun saja, yang tidak datang dari orang yang dia itu bukan dukun saja. Karena itu adalah ramalan, maka tidak boleh seseorang mengikuti ramalan-ramalan seperti itu. Karena perkara yang akan datang itu termasuk perkara yang gaib, yang Allah Azza wa Jalla tidak memperkenankan siapapun dari makhluk, dari hambanya ini mengetahui ilmunya, kecuali hanya dari kalangan Nabi dan Rasul pilihan. Mereka orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ridhai, dan mereka itu diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla karena ada maksud dan tujuan untuk membenarkan bahwa yang saya utus ini benar-benar Nabi saya, yang saya utus adalah Rasul kami, yaitu untuk membenarkan kenabian dan membenarkan kerasulan. Sehingga sebagian di antara berita-berita yang gaib oleh Allah sudah diberitahukan kepada mereka. Peristiwa yang terjadi kelak di akhir zaman, sebagiannya oleh Allah Azza wa Jalla diberitahukan. Perkara yang terjadi setelah kematian, menjelang kematian, di saat kematian diberitahukan. Yang demikian ada maksud dan tujuan, yaitu Allah Azza wa Jalla hendak buktikan bahwa manusia-manusia pilihan ini adalah Nabi dan utusannya, membawa kebenaran di antaranya dengan bukti apa yang dikhabarkan di peristiwa-peristiwa yang akan datang benar-benar terjadi. Sehingga kalau ada yang meramal seperti yang tadi disebutkan, maka yang meramal adalah dukun, dan kita sudah pembahasan bahwa perdukunan adalah dosa besar termasuk kekufuran, dan membenarkan kabar dari dukun adalah diharamkan, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh dipercayai apa yang disebutkan oleh dukun dan ahli nujum atau tukang ramal. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam bab dosa besar berupa membenarkan ucapan dukun atau tukang ramal atau ahli nujum ini, beliau membawakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allah ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu berucap, janganlah kamu berkata perkara yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hati, masing-masingnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya tidak ada hubungan dengan bab larangan dari berkata-kata yang tidak diketahui ilmunya dengan larangan apa? Dengan larangan membenarkan ucapan dukun atau ahli nujum. Sepertinya tidak ada hubungannya. Lalu di mana hubungan ayat ini dengan bab? Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dukun dan tukang ramal itu dia mengatakan sesuatu yang sedikit pun dia tidak tahu ilmunya. Karena ilmu tentang perkara yang gaib, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik masa yang akan datang itu jauh maupun juga dekat, yang maha mengetahui hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengetahui selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai para nabi, para rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba la astaksartu minal khairi. Sekiranya aku ini mengetahui yang gaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaksartu minal khairi, aku tentu akan perbanyak kebaikan-kebaikan. Aku akan melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Tentang nasibnya seseorang, tentang kematian, tentang usia, tidak ada yang mengetahui. Ini adalah Nabi, ini adalah Rasul, tidak mengetahui. Bagaimana yang selain
selain mereka. Allah SWT menjelaskan bahwa hanya kepunyaan Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada 5 perkara yang gaib yang Allah jelaskan, Allah tegaskan, adalah sesungguhnya Allah itu hanya di sisinya perkara yang gaib. Apa-apa perkara yang gaib itu? Yaitu ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, kemudian pengetahuan tentang hal ihwal turunnya hujan, tentang pengetahuan tentang hal ihwal janin yang ada di rahim, pengetahuan tentang apa hal ihwalnya, apa yang akan dilakukan oleh makhluk di masa yang akan datang, dekat maupun jauh. Kemudian yang terakhir, pengetahuan tentang makhluk-makhluk ini matinya kapan, di tempat mana. 5 ini adalah perkara tidak ada yang mengetahui kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Jika tidak ada yang tahu tentang masa depannya seseorang kecuali hanya Allah, maka juga tidak ada yang tahu apakah fulan itu bahagia, apakah dia celaka di masa yang akan datangnya. Juga tidak ada yang tahu di tempat mana seseorang akan bahagia, di tempat mana dia akan celaka. Tidak ada yang tahu. Di tahun berapa orang akan bahagia, di tahun berapa dia akan celaka, tidak ada yang tahu. Karena itu adalah perkara yang gaib yang hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahuinya. Dan begitulah yang diramalkan oleh para dukun, itu pula yang disebutkan oleh ahli nujum. Perkara-perkara yang itu haknya Allah tabaraka wa ta'ala, tapi mereka yang mengkhabarkan, mereka yang menyebutkan. Inilah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa ucapan mereka itu benar-benar tidak ada ilmunya. Ayat ini tidak sekedar melarang para dukun secara umum mengatakan sesuatu yang tidak diketahui ilmunya itu tidak boleh. Mengambil sikap dengan sikap yang dia tidak ketahui ilmunya itu tidak boleh. Karena setiap ucapan, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika para dukun paranormal, jika para dukun dan ahli nujum mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui ilmunya, ini sudah pelanggaran, ini sudah dosa. Maka orang yang mendapatkan ucapan dukun, orang yang mendapatkan ucapan paranormal, yang mendapatkan ucapan ahli nujum, kabar yang sampai kepada dia adalah kabar yang tidak ada sandaran ilmunya, kabar yang tidak ilmiah dalam bahasa kita, tidak ada sandaran ilmunya. Maka jika itu tidak ada sandaran ilmunya, maka kita tidak boleh membenarkannya. Dan larangan dari membenarkan ucapan dukun, ucapan paranormal, ucapan ahli nujum yang ucapannya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan itu tidak sekedar larangan, tetapi sampai dikategorikan dosa besar. Sampai dikategorikan dosa besar kalau itu dilanggar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, qala al-Wahidi fi tafsiri qawlihi ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Al-Wahidi mengatakan di dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu berkata perkara yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Qala Al-Kalbi, Al-Kalbi mengatakan, la taqul ma laysa laka bihi ilmun. Kamu jangan ucapkan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Wa qala Qatadah, Qatadah mengatakan, la taqul sami'tu wa lam tasma' wa ra'aitu wa lam tara wa alimtu wa lam ta'lam.
Qatadah mengatakan maknanya adalah kamu jangan ucapkan aku telah mendengar demikian padahal kamu tidak mendengar. Aku telah melihat seperti ini padahal kamu tidak melihat. Aku telah mengetahui demikian padahal kamu tidak mengetahui. Jangan katakan begitu. Begitu kata Qatadah. Dan ini ada pada para dukun, ada pada para ahli nujum. Mereka meramalkan terjadi begini, terjadi begitu, padahal dia tidak tahu ilmunya, tapi dia katakan. Maka jangan kamu katakan aku mengerti demikian padahal kamu tidak tahu. Jangan kamu katakan aku melihat seperti ini padahal kamu tidak melihat. Jangan kamu katakan aku telah mendengar demikian padahal kamu tidak mendengar. Begitu kata Qatadah menyebutkan. Wal makna, sedangkan maknanya la taqulanna fi syai'in bima la ta'lamu. Jangan kamu katakan tentang sesuatu pun dengan sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tentang sesuatu pun berarti juga umum. Jangan pernah Anda mengatakan tentang sesuatu itu perkara yang Anda tidak mengetahui ilmunya. Kalau memang tidak tahu sudah, tidak usah menyebutkan. Kalau tidak mengerti maka sudah, jangan pura-pura mengerti. Ini dilarang oleh syariat Islam. Seandainya ini diindahkan, seandainya ini diperhatikan, kemudian disiplin ini dipegangi, setiap masing-masing muslim dan muslimah dia tidak mengucapkan kecuali dia tahu ilmunya, maka betapa indahnya hidup ini. Mendengar apa yang didengar berdasarkan ilmu, sehingga apabila didengarkan kemudian dipahami kemudian diamalkan, dia pun mengamalkan ilmu. Dia mendapatkan berita, satu berita pun ada ilmunya, sehingga kalau dia kabarkan, dia beritakan kepada yang lain juga menjadi berita yang ada ilmunya, ada kebenarannya. Maka indah hidup ini. Kiranya yang demikian itu terjadinya bisa kita saksikan di zaman para sahabat. Para sahabat kalau memberitakan sesuatu, para sahabat kalau bicara sesuatu ilmiah, mereka mengambil sikap ilmiah. Itu kok begitu? Lah ini yang sana kok demikian? Ada apa? Tanyakan kepada mereka. Ternyata begitu di cross check ada ilmu yang mereka pegangi. Lah itu kok begitu? Cross check, tanya ke sana. Tabayun, kok kamu melakukan tidak sama dengan yang dilakukan di sana? Ternyata juga di situ ada ilmunya. Meskipun berbeda, tetapi ada ilmunya. Tetapi mereka tidak mau berbeda. Buktinya, kalau memang ada perbedaan, maka mereka kompromikan. Nah iya, kok sana kok begitu ya? Lah ini kok yang di sini demikian. Cross check, ternyata ada ilmunya. Di sini ada ilmunya. Maka mereka masing-masing yang berbeda yang ada ilmunya dipertemukan. Bisa jadi ada nasakh wa mansukh. Bisa jadi memang dalam bab ini oleh Allah Azza wa Jalla diberitahukan tentang kemudahan, sehingga ada beberapa macam bagaimana menyikapinya yang semuanya benar. Bisa jadi demikian. Pernah terjadi dalam bab masalah bolehnya meruqyah. Bolehnya meruqyah. Waktu itu ada peristiwa terjadi, ada meteor dalam bahasa kita, bintang yang jatuh di malam hari. Ada bintang yang jatuh di malam hari. Sejumlah sahabat mengetahui melihat bintang yang jatuh itu. Sebagian yang lainnya tidak melihatnya. Yang melihatnya, dia segera jelaskan, kenapa kok saya tahu ada bintang jatuh pada malam hari? Subhanallah, dijelaskan bahwa saya waktu itu sedang terjaga. Tapi jangan salah paham, jangan yaitu memandang saya orang yang paling giat melakukan sholat malam. Bukan. Walakin ludiktu, malam itu aku disengat binatang.
sehingga aku mengalami derita karena aku disengat binatang. Sebelum orang itu dipuji, dikomentari, hebat sampean, jam-jam segitu sudah bangun sholat malam. Nah, sebelum dikomentari demikian, pada ini baik, tapi sahabat-sahabat tidak mau demikian. Jangan salah paham, saya waktu itu terjaga bukan karena saya itu giat sholat malam, tapi waktu itu ludik tuh aku disengat binatang atau disengat serangga. Lalu ditanyakan, apa yang kamu lakukan? Nah, maka dia akhirnya mencari sahabat yang lain untuk minta diruqyah. Apa alasannya kok dia itu minta diruqyah? Alasannya dia berpegangan bahwa ruqyah itu boleh. Ruqyah itu boleh. Nah, kalau tidak terdapat unsur syirik di dalam ruqyah. Malam takun syirkan, selagi ruqyah itu bukan perkara syirik maka boleh. Ini dipegangi bolehnya ruqyah. Maka dia pun mencari sahabat yang bisa meruqyah. Tetapi kemudian disampaikan, kalau saya tidak begitu, kamu berpegangan dengan ini, ahsanta, sungguh kamu telah bagus di dalam mengambil sikap, karena kamu telah mengambil sikap sesuai dengan ilmu yang sampai kepadamu. Jadi ilmiah perbuatannya ilmiah. Akan tetapi aku mendengar kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya demikian, bahwasannya nanti ada 70.000 dari umatnya Nabi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Di antaranya adalah humul ladzina la yastarqun, mereka-mereka yang tidak minta diruqyah. Subhanallah, begitu indah para sahabat itu. Ada beda, kok kamu begitu? Nah, ketika ditabayun, di cross check, ternyata ilmiah. Dia yang menyoal ini, saya kok berbeda dengan dia? Ternyata saya berbeda juga ada ilmunya. Seandainya dunia ini dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang demikian, praktek-praktek ilmiah yang seperti ini, Masya Allah, begitu indahnya. Begitu indahnya. Dan dunia perdukunan tidak demikian. Yang ada adalah kebohongan, yang ada adalah kedustaan dan sebagainya. Kalau Anda kepingin rezekinya lancar, maka syaratnya demikian, demikian, demikian. Kalau Anda kepingin rezekinya mudah, maka kamu harus menempuh demikian ke tempat demikian, di hari fulani, di hari demikian, lakukan seperti ini. Setelah setahun kemudian datang, tetap saja sama. Yang datang ke dukun dan si dukunnya. Sebenarnya kalau seandainya itu adalah benar-benar cara kiat untuk mendapat rezeki, kesuksesan, sebenarnya dukun ini harusnya berbuat yang ikhlas gitu loh. Berbuat yang ikhlas. Ikhlas itu tidak pamrih. Nah, tidak pamrih. Nah, ini pamrihnya untuk manusia kok. Saya tahu ini kebaikan, tapi saya pamrih kepada manusia. Tak, weh nih sampean, aku gak popo gak entuk, kan begitu. Jadi begitulah, jadi tidak indah hidup ini. Jadi tidak indah hidup ini. Yang datang ke dukun yo tetap begitu, si dukunnya yo tetap seperti itu. Padahal yang dia sebutkan bagaimana kiat sukses untuk mendapatkan rezeki, tempat fulan atau di saat hari fulan. Seandainya memang dia tahu itu adalah kunci-kunci kesuksesan, maka dia akan sukses dengan kunci-kunci tersebut. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga oleh Allah sudah dilarang, tidak boleh membenarkan ucapannya si dukun, tidak boleh membenarkan ucapannya ahli nujum. Al-Imam Az-Zahabi melanjutkan, qala al-Walibi an Ibni Abbasin. Al-Walibi dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yas'alullahu al-ibada fi masta'maluha
Allah Azza wa Jalla menanya kepada para hamba, fima sta'maluha, pada apa yang oleh Allah Azza wa Jalla telah dianugerahkan kepada para hamba, yang para hamba telah mempergunakan anugerah tersebut, yaitu adanya penglihatan, adanya pendengaran, adanya hati. Allah anugerahkan. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla akan menyoal, meminta pertanggungjawaban bagaimana para hamba ini mempergunakan anugerah Allah tabaraka wa taala. Berarti ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, wa fi hadza, dalam makna ini, zajrun, terdapat celaan dari Allah tabaraka wa taala, anin nadhar ila ma la yahillu, celaan dari memandang apa yang tidak halal dipandang, wal istima' ila ma yahrumu, dan juga celaan dari mendengarkan apa yang haram didengarkan, wa iradati ma la yajuzu, sebagaimana celaan untuk berkeinginan, untuk berkehendak, bermaksud dengan hatinya, tetapi berkeinginan, berkehendak, bermaksud perkara yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini melengkapi pembahasan dari bab yang disebut oleh Imam Az-Zahabi, bahwa ayat ini selain daripada larangan bagi para dukun dan paranormal dan juga ahli nujum supaya tidak mengucapkan perkara-perkara, supaya berhenti dari praktek perdukunan, supaya berhenti dari praktek menjadi tukang ramal seperti itu, karena itu adalah perkara-perkara dosa, mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya, juga memberikan peringatan dan celaan kepada siapapun yang tidak mempergunakan anugerah Allah berupa nikmat pandangan mata, nikmat penglihatan yaitu nikmat pendengaran telinga, bisa yaitu memiliki iradah, kehendak dan maksud di dalam hati, tetapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kenyataannya kenapa ya dukun itu kok melakukan seperti apa yang disebutkan itu? Demikian juga tukang ramal, kenapa kok dia melakukan seperti yang disebutkan tersebut? Apa mereka tidak tahu bahwa yang mereka sebutkan itu tidak berilmu, artinya tidak ada dasar ilmunya? Ilmu itu apa toh? Ilmu itu sesuatu yang sampai kepada kita itu sesuai dengan hakikat daripada kenyataannya. Berarti ini ilmu. Nabi mengkhabarkan tentang peristiwa kebenaran nubuwah, kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam nas-nas hadis dikhabarkan kejadian peristiwa yang akan datang, dan beberapa peristiwa itu sudah terjadi dan ternyata benar. Yang dikhabarkan beliau sesuai dengan realita. Ini namanya ilmu. Berarti yang disampaikan Nabi adalah ilmu. Ini namanya ilmu. Nah, lah yang disampaikan dukun dan ahli nujum itu tidak ada dasar ilmunya, berarti tidak ada realitanya. Dia sampaikan demikian, realnya tidak. Dia sampaikan seperti ini, ternyata realnya menyelisih apa yang disampaikan, karena tidak ada dasar ilmunya. Itu yang menjadi beda. Kenapa harus yang diterima itu kabar yang ada ilmunya? Karena kalau ilmu itu sesuai dengan realita. Idraku syai'i ala ma huwa alaihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan dan hakikatnya, itulah ilmu. Sedangkan kalau mengikuti ucapan dukun tidak seperti itu. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa kok mereka itu mengacaukan seperti itu? Padahal mereka tidak tahu, padahal mereka tidak mengerti.
Tapi kenapa dia kok mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu? Disebutkan natakalamu anil kuhan, kalau kita bicara tentang dukun dan perdukunan, al-kuhan, mereka itu para dukun, hum unasun min bani Adam, mereka adalah kalangan manusia biasa dari kalangan anak keturunan Nabi Adam. Lahum awliya, mereka memiliki wali-wali, memiliki penolong-penolong. Kalau dalam bahasa perdukunan namanya apa? Mereka memiliki perewangan. Mereka memiliki perewangan. Minal jinni, dari kalangan jin. Wal jinnu, dan kalangan jin ini, a'tahum, yang memberi kepada mereka. Siapa yang memberi kepada mereka, kepada kalangan jin? Allahu, Allah. Allah yang memberitahu, yang memberikan kepada al-jin qudratan azimatan alal asya. Diberi oleh Allah kemampuan yang sangat besar, kemampuan yang Allah berikan kepada kalangan jin ini melebihi kemampuannya manusia. Makanya kalau diukur ya kekuatan makhluk Allah itu, manusia itu yang paling lemah. Setelah manusia itu adalah kalangan jin ini yang kuat, dan yang lebih kuat adalah kalangan malaikat. Ini kalau diukur dari sisi kekuatan. Makanya benar ketika Allah SWT perintahkan kepada orang-orang yang beriman, jika yang dihadapi adalah musuh dari kalangan manusia, berbaik-baiklah dengan manusia itu. Berbaik-baiklah dengan akhlak yang mulia, dengan yaitu tutur kata budi pekerti yang luhur, hadapi manusia itu. Niscaya yang tadinya jahat kepadamu akan berbaik-baik kepadamu. Begitu. Itu yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kalau yang kamu hadapi adalah orang manusia, maka jadilah pemaaf. Kamu disakiti, kamu diganggu, maafkan. Perintahkan kebajikan kepada orang yang mengganggumu setelah kamu maafkan. Wa arid anil jahilin, kalau kenyataannya mereka orang-orang yang bodoh yang enggak bisa diajak kompromi, tetap maafkan, tetapi tinggalkan. Karena dia adalah orang-orang yang bodoh. Satu saat dengan didoakan mereka akan menjadi baik insyaallah. Tetapi fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Tapi jika yang kamu hadapi adalah godaan-godaan setan, yang dihadapi musuh dari kalangan jin ini, Allah Azza wa Jalla perintahkan jangan dihadapi jin itu, karena dari sisi kekuatan manusia tidak lebih hebat dibandingkan jin. Jin lebih diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla daripada manusia. Tetapi bagaimana untuk menghadapi musuh-musuh dari kalangan jin? Fasta'id billah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang sahabat yang berboncengan dengan Nabi waktu itu menaiki himar, keledai, keledainya itu tidak kuat. Lantas sahabat ini mengatakan, ta'isa asyaiton, celaka setan ini, dicelanya setan itu. Maka Rasul ditegur, jangan kamu ucapkan ta'isa asyaiton. Dalam kondisi seperti ini yang dihadapi, jika itu menggodaan setan, jangan ucapkan ta'isa syaitan. Ucapkan bismillah. Ucapkan bismillah. Sebutlah nama Allah. Dengan meminta ma'unah dari Allah, dengan meminta keberkahan dari Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan ma'unahnya. Allah memberikan keberkahan atas kendaraan yang ditunggangi sehingga tidak lagi, dalam bahasa kita tidak lagi jerum, apa itu? Nah, tidak menyungkur ketika ditunggangi. Kenapa Nabi mengatakan, fa'in, kalau kamu mencela syaitan, maka setan jin tadi itu akan ta'adzama, akan membesar,
hatta takuna misla jibal, sampai akan membesar seperti gunung, sehingga kamu tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Tapi kalau kamu ucapkan bismillah, tasaghara, maka dia akan mengerdil, mengecil, hatta takuna misla dzubab, sampai saking kerdilnya seperti sebesar lalat. Dengan memohon kepada Allah pertolongan, maka begitulah dihadapinya musuh-musuh dari kalangan jin. Jadi para dukun itu memiliki wali-wali, penolong-penolong. Penolong-penolongnya dari kalangan jin. Sementara jin itu oleh Allah diberi kekuatan yang lebih, kehebatan lebih daripada hebatnya manusia. Dalam bab apa? Sur'atan wa quwwatan. Dalam cepatnya melakukan sesuatu, melebihi cepatnya kemampuan kecepatan manusia, dan juga dalam hal kekuatannya melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau hitungan waktu, perbuatannya jin itu lebih cepat daripada manusia. Jin mampu melakukan sesuatu yang jauh lebih cepat daripada manusia. Itu dari sisi waktu. Dari sisi kekuatan, maka jin mampu melakukan sesuatu yang jauh lebih berat dibandingkan manusia. Kalau manusia tidak kuat, maka jin kuat. Ini oleh Allah sudah diberi kemampuan tersebut. Wahum yas'aduna ilas sama, dan kalangan jin ini naik ke atas. Walikulli wahidin minhum maq'adun muayyanun, masing-masing jin ini memiliki tempat tertentu. Yastarquna sam'a, di mana mereka itu mencuri-curi dengar. Mereka naik ke langit menuju ke atas untuk mencuri-curi dengar kabar-kabar dari langit. Ay ma yasma'unahu minal malaikah, yaitu mencuri-curi dengar dari apa yang menjadi pembicaraan malaikat Allah yang ada di langit. Fayaqdillahu tabaraka wa ta'ala al-amra fis sama, ketika Allah SWT memutuskan perkara di langit, summa yakhtafuna minhu syai'a, maka jin-jin ini pun mencuri-curi sedikit dari berita tersebut. Fayanziluna ila awliyaihim, lalu jin-jin ini pun turun kembali menemui wali-walinya, teman-temannya itu, minal basyari, dari kalangan manusia, min bani Adam, dari anak-anak keturunan Nabi Adam, wahumul kuhan, dan mereka adalah para dukun, paranormal, dan juga juru nujum. Didatangi. Summa yudhifu hadal kahinu, thumma yudhifu hadal kahina ila hadal ladzi sami'ahu bina minas sama. Kemudian apa yang didengar oleh jin tadi ini disampaikannya kepada dukun ini. Apa berita yang datang, yang didengarkan dari langit tadi, disampaikan ke dukun ini. Dan kemudian oleh Rasul dikhabarkan, ditambahkan kepada dukun ini, maknanya adalah yakni yaziduna ala ma sami'u, mereka akan tambahkan dari persatu perkara yang mereka dengar. Fayusadifu anna hadhil kalimah al-masmu'ah minas sama, maka apa yang didengar dari langit, taqa'u kama sami'aha al-jinni, apa yang disebutkan dari langit tadi itu bisa didengarkan oleh jin. Kemudian meskipun dia bisa mendengarkan apa yang didengarkan dari langit, tetapi ditambahkan, yaitu dengan 100 kebohongan. Kalau dia itu mendengar satu kabar, maka ditambahkan kepada satu kabar ini tadi 100 kebohongan. Tidak bisa dibayangkan 1 banding 100.
1 dibanding 100. Ini kalau seandainya jin itu berhasil mendengar. Kalau seandainya jin itu bisa mendengar. Dan kenyataannya Allah Azza wa Jalla mengutus para malaikat yang menghalau para jin yang tidak mencuri-curi berita dari langit, sehingga tidak mudah bagi kalangan jin untuk mendapatkan kabar berita dari langit. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya, jadi kenapa kok para dukun itu mengucapkan sesuatu yang mereka tidak tahu ilmunya? Karena mereka memiliki perewangan yang mereka memperbudak dan mereka diperbudak. Manusia dari kalangan jin diperbudak oleh perewangan ini, dan mereka perewangan itu memperbudak manusia ini. Oleh karenanya mereka mengucapkan apa yang mereka dengar meskipun mereka tidak tahu kenyataannya. Para dukun itu ada syarat-syarat. Bagaimana mereka itu dalam praktek perdukunannya. Syarat ini diberikan oleh para jin. Jika dukun-dukun tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perdukunan yang dimilikinya akan dicabut, tidak diberikan oleh jin ini. Makanya ada amalan-amalan dilakukan oleh para dukun. Rata-rata amaliyahnya adalah kekufuran, tapi terselubung. Kekufuran tapi terselubung. Kenapa terselubung? Supaya orang tidak bisa menjustis begitu mudahnya bahwa ini kekufuran. Ada dibungkus dengan puasa, namanya puasa itu kan ada syariatnya. Ada yang dibungkus dengan sholat, sholat itu kan ada syariatnya. Ada yang dibungkus dengan zikir, membaca Al-Quran, padahal membaca Al-Quran adalah ada syariatnya. Begitu. Tapi itu adalah kekufuran. Bagaimana tidak? Misalnya, bacalah Al-Quran, tetapi satu Al-Quran di tangan yang kamu baca, satu Al-Quran kamu dudui. Duduk di atas mushaf Al-Quran adalah perbuatan kekufuran. Disyaratkan membaca Al-Quran, seolah-olah terselubung. Disuruh sholat, tapi bukan sholat 5 waktu. Jangan sholat 5 waktu, padahal meninggalkan sholat 5 waktu adalah kekufuran. Tapi dia diperintahkan sholat. Dia memang disuruh puasa, tetapi bukan puasanya yang disunahkan. Bukan puasa yang disunnahkan. Begitu dan seterusnya. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia tidak akan diberikan pertolongan oleh jin-jin tersebut. Jadi begitu. Para dukun diperbudak oleh perewangan-perewangannya. Dia harus melakukan apa yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, padahal yang dia inginkan itu belum sampai pada kebenaran, bukan itu ilmu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa qala Allahu ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Beliau dialah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, yaitu Allah. Dan Allah, dia tidak tampakkan perkara yang gaib tersebut yang dia ketahui ahadan kepada seorang pun, tidak.
illa kecuali manirtadha min rasulin, kecuali Allah akan beritakan perkara sebagian yang gaib itu kepada siapa yang Allah ridhoi, min rasulin, dari kalangan rasul yang diutus. Qala Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, alimul ghaibi, zat yang mengetahui yang gaib, huwa Allah, dia adalah Allah azza wa jalla wahdahu la syarika lahu, dia semata yang mengetahui perkara yang gaib, tidak ada sekutu bagi Allah. Fi mulki, dalam kerajaannya, fala yudhiru, dan Allah tidak akan tampakkan, fala yatla'u ala ghaibatil ladzi la ya'lamu ahadun minan nas, maka Allah tidak akan tampakkan dari perkara yang gaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahui dari kalangan manusia, tidak ada. Illa man irtadha min rasulin, kecuali orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Kenapa Allah SWT beritahukan kepada sebagian manusia yang mereka adalah rasul? Yang tadi kita sebutkan, li'anna dalil ala sidqi rusul ikhbaruhum bil ghaib, yaitu dalam rangka memberikan dalil atau bukti kebenaran kerasulan seorang rasul ini, diantaranya dengan diberitahukan oleh mereka perkara yang gaib yang belum terjadi, yang menunjukkan kebenaran kenabian dan kerasulannya. Wal makna, dan maknanya, inna man irtadahu lirrisalati, barang siapa di antara manusia yang Allah ridhoi untuk diberi risalah kerasulan, atla'ahu ala ma sya'a minal ghaib, maka Allah azza wa jalla akan tampakkan atau Allah azza wa jalla akan beritahukan kepadanya dari perkara yang gaib sebagiannya. Fa fi hadza dalilun, maka di sini terdapat dalil keterangan ala anna man za'ama, bahwa siapapun yang dia itu mengaku annan nujuma, bahwasanya bintang-bintang itu tadullu alal ghaibi, dialah yang menunjukkan perkara yang gaib, bahwa bintang-bintang ini adalah yang mengetahui yang gaib, dia yang mengkhabarkan perkara yang gaib, fahuwa kafirun, maka orang ini adalah orang yang kafir, karena dia meyakini bahwa bintang-bintang itu memberitahukan atau mengetahui yang gaib. Wallahu ta'ala a'lam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, perhatikan dalam kalimat disebut oleh Imam Ibnul Jauzi ini, orang yang meyakini bahwa bintang-bintang itu mengetahui yang gaib, sehingga muncullah bintang itu mengkhabarkan perkara yang gaib, ini yang disebut hukumnya adalah kekufuran. Karena para bapak, para ibu, dalam perbintangan itu memang ada perkara-perkara yang diyakini dan tidak sampai pada hukum kufur. Karena Allah menjadikan perbintangan yang ada di langit itu, kelap-kelipnya, kemudian susunannya, di antaranya dijadikan sebagai alamat, wa alamat, sebagai tanda yang dengannya orang bisa mengenali. Di antara yang bisa dikenali dengan bintang-bintang yang ada di langit adalah arah. Dan dahulu para nelayan itu tahu tentang masalah ini. Sekarang para nelayan pada nggak tahu, karena mereka sudah memegang ini. Sekarang lebih gaya orang nelayan. Nah, dulu ada kompas, tapi kompas sudah nggak dipakai lagi. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau yang dimaksudkan adalah mempercayai bintang-bintang gugusannya itu karena untuk mencari arah, demikian juga dikaitkan dengan perbintangan itu bukan bintang yang diyakini mendatangkan atau memberitahu yang tahu yang gaib,
atau yang mendatangkan kemudahan-kemudahan rezeki. Tapi ada tanda-tanda yang Allah SWT jadikan dengan munculnya bintang tertentu, maka akan ada angin yang demikian, akan ada musim yang demikian, sesuai dengan kebiasaan yang Allah SWT atur. Maka ini tidak sampai pada kekufuran, tidak sampai pada kekufuran, tidak sampai pada syirik, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti terus boleh. Harus dipilah dan dipilih mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau sekedar menjadikan alat untuk mengetahui arah, saya harus menuju ke arah mana, dilihat rasi bintang tertentu. Ada si biduk atau jajaran genjang yang dikatakan gubuk penceng, misalnya begitu. Allah menjadikan rasi bintang gubuk penceng ini selalu di sana dan selalu ujungnya ada di sebelah barat dari saya, misalnya begitu. Maka kalau saya ingin kembali berdasarkan gubuk penceng ini, saya harus ke arah ini. Maka ini tidak mengapa. Ini diantara yang Allah hikmahkan dijadikan ada gugusan bintang untuk mengetahui arah. Kalau disandarkan dengan adanya gugusan bintang itu, akan ada musim rezeki demikian, musim panen seperti ini dan sebagainya, maka ini jika tidak diyakini ini yang mendatangkan rezeki, tetapi ini adalah yang menunjukkan kepada kita akan datangnya musim tertentu, maka ini adalah sarana menuju syirik yang berikutnya yang lebih besar. Maka ini adalah termasuk perkara yang minimanya makruh, bisa jadi dosa besar karena termasuk syirik asghar. Mempercayai bahwa munculnya bintang tertentu akan menunjukkan adanya musim tertentu, maka tidak dibolehkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ibnu Jauzi yang disebutkan di sini hukum yang kafir adalah yang dia menyangka, dia meyakini bahwa perbintangan itu tadi, gugusan-gugusan bintang itu, rasi-rasi bintang itulah yang mengetahui perkara yang gaib, mengetahui datangnya rezeki, mengetahui yaitu tempat, mengetahui musim dan yang semisalnya. Maka ini jelas adalah kekufuran, karena la ya'lamul ghaiba illa Allah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya baginda Nabi SAW telah menyebutkan tentang masalah ini beberapa hubungan dengan masalah datang atau membenarkan ucapan dukun. Dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Hakim, dan derajatnya adalah hadis yang sahih, baginda Nabi SAW telah bersabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendatangi arrafan, paranormal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lantas dukun atau paranormal ini mengkhabarkan sesuatu, memberitahukan syarat-syarat atau memberitahukan apa yang harus kamu lakukan, atau mengkhabarkan ramalan-ramalannya, atau memberitahukan tentang di mana keberadaannya sesuatu, kemana harus dicarinya, di hari kapan harus tepat dicarinya, dan sebagainya, kok dia benarkan, dia iyakan bima yaqulu, sesuai dengan yang disebutkan oleh si dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh orang ini dihukumi telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW itu diberitahukan oleh Allah SWT perkara yang gaib, bukan karena beliau mengetahui yang gaib, karena Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada beliau, dan beliau sendiri mengkhabarkan tidak mengerti yang gaib, dan yang maha mengetahui adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga jika orang tidak mengimani seperti ini, maka dia berarti kufur terhadap apa yang harus diimani berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan
Di dalam kitab Sahihain, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wa rawaina fi Sahihaini an Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi. Waktu itu Nabi mengimami salat bersama kami, yaitu salat subuh. Fi athris sama'in kanat minal lail. Ketika itu ada bekas-bekas hujan, yaitu athris sama, karena ada bekas-bekas hujan. Malamnya hujan. Nah, subuhnya salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaman sarafa, ketika sudah usai dari salat, aqbala 'alan nas biwajhihi. Nabi menghadap kepada para sahabat, kepada jamaah. Faqal, seraya beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Qal, maka Rasul menyebutkan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi-pagi hari hamba-hambaku itu ada yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir kepadaku. Di pagi hari, yang malamnya tadi turun hujan. Malamnya turun hujan, ketika sudah usai hujan di malam itu, pagi-pagi harinya itu loh, ada di antara hamba-hamba yang beriman kepada Allah, kaitannya dengan hujan yang turun malam itu. Ada pula yang tidak beriman kepada Allah, yaitu yang kafir kepada Allah, kaitannya dengan hujan yang turun malam itu. Fa amma man qala, adapun siapapun yang mengucapkan dengan keyakinannya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, sungguh kami diberi hujan ini karena karunia Allah dan juga rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakibi. Inilah orang yang beriman kepadaku, dan ini orang yang kafir terhadap bintang-bintang dan rasi-rasinya. Artinya apa? Ketika turun hujan itu, sebagian manusia begitu, janur gunung lawung bediding kok udan katik deres, misalnya begitu. Bahasanya Mojokerto gimana? Ya gitu. Apa beda? Nah, ini jangan-jangan bahasa Jawanya beda. Oh, lawung enek bintang kuwi mesti mudun udan. Nah, goro-gorone bintang kuwi. Jadi keyakinannya turun hujan adalah bintang. Begitu. Kalau yang tadi tidak, yang disebutkan di dalam hadis ini, Allah SWT menyebutkan dalam hadis qudsi ini, adapun orang yang dengan keyakinannya dia mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, pagi-pagi dia mendapati ada bekas-bekas hujan. Nah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan oleh Allah atas karunia-Nya dan juga rahmat-Nya. Maka inilah orang yang beriman kepadaku, kata Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi ini. Inilah orang yang kafir terhadap bintang-bintang, tidak mempercayai bintang sebagai penurun hujan, sebagai sebab turunnya hujan, tidak. Wa amma man qala, adapun orang yang dengan keyakinannya mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, ini kami diberi hujan karena adanya bintang ini dan bintang ini, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, maka dialah orang yang dia itu orang yang kufur kepadaku, kata Allah SWT. Justru dia beriman kepada bintang-bintang itu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ini benar-benar hubungannya sangat kuat dalam tauhidnya seseorang. Dalam tauhidnya seseorang, menjatuhkan orang pada syirik akbar jika dia meyakini bahwa turunnya hujan adalah yang menurunkan bintang-bintang atau rasi-rasi. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau seseorang tidak meyakini bahwa rasi-rasi itu yang menurunkan hujan, padahal dalam ayat yang sudah dibacakan hanya Allah SWT yang mengetahui hal ihwal turunnya hujan, ini berarti perkara yang gaib.
Tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib, hal ihwal turunnya hujan, sehingga harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang masalah ini pun, tentang masalah yaitu turunnya hujan yang ada pada bintang-bintang, maka bintang-bintang ini diyakini tidak sedikit pun menjadi sebab turunnya hujan. Allah SWT tidak menjadikan bintang itu sebagai penurun hujan, tidak pula menjadi sebab turunnya hujan. Turunnya hujan adalah kehendaknya Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah SWT yang berkehendak menurunkan hujan di tempat fulani, di waktu fulani, dengan debit derasnya, dengan ukuran kadar fulani, adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya, tidak ada kewenangannya sedikitpun pada rasi-rasi bintang yang ada. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam dalil yang lainnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, adalah Rasulullah bersabda, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Barang siapa yang mendatangi paranormal atau juru ramal atau dukun, kemudian dia benarkan apa yang disebutkan olehnya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Jika dia datang ke dukun dan membenarkannya itu siang hari, 40 hari salatnya tidak diterima. Kalau dia datangnya ke dukun dan membenarkannya tadi malam hari, berarti 40 malam tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diterima salatnya ini. Kenapa? Para ulama menjelaskan, seharusnya orang yang beriman kalau salat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa salat tidak diterima? Ini kenapa sedekah tidak diterima? Ini kenapa berinfak tidak diterima? Karena dia tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar yang sangat besar menghalangi diterimanya amal ibadah oleh Allah SWT, yaitu membenarkan ucapannya dukun. Kalau begitu ya enggak sholat saja. Anda sholat saja itu dosa besar. Bagaimana Anda tidak sholat, Anda tinggalkan sholat? Nah, berarti Anda harus taubat kepada Allah SWT dan tetap tunaikan sholat. Jangan ditambah dosa yang berikutnya. Lah yang sholat gak ditompo petang puluh dino ayo rugi. Nah, yus pensisan gak sholat. Anda itu sholat saja tidak diterima oleh Allah. Bagaimana Anda tambah dengan Anda tidak sholat? Maka semakin parah dosanya Anda. Maka bagaimana Anda taubat dari perdukunan, Anda taubat dari membenarkan ucapan dukun, kemudian Anda menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah Anda, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari perdukunan dan juga menjauhkan kita dari pengaruh-pengaruh buruk dari dosa perdukunan. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita bacakan dari bab dosa besar, membenarkan ucapan dukun dan ucapan paranormal atau ahli nujum. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita hidayah dan taufik, memberikan kepada kita istiqamah di atas iman dan tauhid, memberikan kepada kita penjagaan dan keselamatan dari berbagai keburukan makhluknya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin.